Di video kali ini kakak mau ngebahas tentang kas kecil. Istilah lainnya bisa disebut dengan petty cash. Teman-teman pasti sering dengar dong kas itu apa. Kok di sini kakak menyampaikan ada kas kecil? Jadi ceritanya tuh begini teman-teman. Kalau kas kecil itu tuh kas yang ibaratnya tuh dibentuk sama perusahaan atau orang, ibaratnya orang yang melakukan usaha, di situ dia membuka kas kecil. Tujuan dari kas kecil ini untuk melakukan pengeluaran yang sifatnya dadakan dan jumlah nominalnya itu kecil. Contohnya kayak kita membeli perlengkapan, terus kita membayar beban iklan misalnya, atau beban listrik. Intinya itu beban tersebut tuh nominalnya kecil dan sesuai dengan budgetnya kas kecil. Ibaratnya tuh begini, kalau kas itu kan ada yang namanya kas in bank. Kas itu biasanya disimpan di bank, di buku rekening. Nah, kalau misal ada keperluan dadakan, contohnya di kantor gitu ya. Kalau kantor ingin ngadain misalnya briefing, dia kan misalnya butuh spidol tuh. Spidolnya habis, otomatis dia kan harus membeli spidol kan? Nah, membeli spidol itu dia harus mengeluarkan uangnya dari kas kecil karena itu sifatnya nominalnya kecil. Kan nggak mungkin kalau dia harus ke bank ambil uang terus dia beli spidol, itu kan butuh waktu lama. Nah, tujuan keberadaan kas kecil itu seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu minimum untuk mendapatkan sesuatu yang nominalnya kecil. Nah, di dalam kas kecil ini dibuat dengan dua metode teman-teman, yaitu metode pencatatan yang dia mengaturkan metode tetap. Metode tetap itu istilahnya itu inverse. Dan juga ada yang namanya metode dana tidak tetap atau disebut dengan fluktuasi. Nah, bedanya itu seperti apa? Seperti ini teman-teman. Kalau dana itu disebut, bisa dikatakan dana tetap atau inverse, itu tuh dana yang udah ditetapkan sama perusahaan. Misal, perusahaan A, dia itu kan menerapkan dana kas kecil senilai 5 juta. Nah, dana itu tidak akan berubah seiring bertambahnya tahun, 5 juta terus. Kalau misal ada pengeluaran, dia isi kembali senilai harus 5 juta begitu. Nah, misalnya dia ingin menambah, itu ada kebijakan tertentu seperti itu. Nah, kalau dana tidak tetap, itu tuh terserah dari perusahaan. Misal kita melakukan pengeluaran senilai 5 juta, dia mau ngisi 10 juta, itu nggak masalah karena metodenya dana tidak tetap. Jadi itu tergantung dari kebijakan masing-masing, pengen pakai yang kebijakan yang metode dana tetap inverse atau dana tidak tetap fluktuasi. Nah, di dalam pencatatan akuntansi juga dibedakan teman-teman. Oh iya, teman-teman pasti tahu dong kalau di akuntansi itu ada yang namanya jurnal khusus. Nah, di dalam jurnal khusus itu kan ada 5, di antaranya jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, sama jurnal umum. Nah, sebenarnya yang nggak masuk di dalam 4 jurnal ini kan masuknya jurnal umum. Nah, kas kecil ini juga termasuk dalam jurnal. Dia nanti di jurnal dengan sendiri dengan nama jurnal kas kecil begitu teman-teman. Jadi ini ada bagiannya. Meskipun dia nggak masuk ke dalam jurnal khusus, tapi dia itu urutan ke-6 dari jurnal khusus itu sendiri kalau kita praktek dalam akuntansi. Nah, di sini kakak mau ngasih tahu teman-teman cara membedakan antara metode jurnal khusus, metode dana tetap atau inverse dengan dana tidak tetap fluktuasi. Jadi di dalam pencatatannya itu berbeda teman-teman. Sebentar ya, kakak ambil spidol dulu. Oke, kakak di sini mau nyiapin tabel ya teman-teman. Di sini ibaratnya buat pembeda aja, kakak batasin 2. Nah, di bagian sebelah kiri teman-teman, ini kakak tulis dengan dana tetap ya. Dana tetap atau istilahnya itu inverse. Nah, di sebelah kanannya teman-teman, kakak tulis dana tidak tetap. Dana tidak tetap atau bisa kita sebut dengan fluktuasi. Nah, begini teman-teman. Yang membedakan dana tetap sama dana inverse itu di pencatatan. Nah, kali ini kakak mau ngejelasin yang membedakan itu seperti apa. Kalau yang pertama di pengisian, ibaratnya itu pengisian pembentukan kas gitu ya, pembentukan. Ini kakak tulis pembentukan kas kecil. Kalau di dalam inverse sama dana tetap di sini sama,
Kalau kita membentuk kas kecil, yang pertama itu jurnalnya tuh bunyinya begini teman-teman. Kas kecil pada kas. Teman-teman masih ingat kan? Kalau dalam akuntansi cara membacanya kalau model seperti ini kan posisi debit. Dan ini posisi kredit. Nah, kita bacanya kas kecil pada kas. Nah, kenapa disebut seperti ini? Logikanya tuh begini. Kita kan membentuk kas kecil. Nah, sebelum kita membentuk kas kecil, kita udah punya kas. Nah, saat membentuk kas kecil, otomatis kan kita menambah uang di dalam kantongnya kas kecil. Kalau menambah, teman-teman masih ingat kan? Kalau bagian aktiva di bagian debit. Nah, otomatis di debit ini kas kecil dan kreditnya itu kas, karena kasnya mengeluarkan untuk si kantong kas kecil. Nah, di dalam dana tetap juga sama. Di sini kakak tulis sama gini ya, seperti ini. Nah, yang kedua itu tuh untuk transaksi atau pengeluaran. Nah, sini kakak tulis ya, pengeluaran atau transaksi. Seperti yang kakak katakan tadi, bahwa kalau kas kecil itu transaksinya itu untuk nominal yang jumlahnya kecil, seperti membeli perlengkapan sama membayar listrik gitu kan. Nah, di sini kalau di dana tetap interest, dia itu melakukan pencatatan di akhir telah selesainya dia melakukan kegiatan transaksi itu. Jadi selama transaksi tidak perlu di jurnal. Berarti di sini tidak di jurnal gitu aja ya, tidak di jurnal. Ini untuk bagian dana tetap. Kalau di dana tidak tetap, untuk transaksi pengeluaran itu di jurnal. Bunyinya itu di sini tuh beban atau perlengkapan, atau intinya dia itu nama akun yang akan dikeluarkan gitu aja ya. Nama akun, ini kakak tulis nama akun. Jadi sesuai dengan transaksi. Nah, padanya itu pada apa? Padanya kas kecil. Kenapa di sini kas kecil? Karena bahwa kalau kita mengeluarkan, ini kan pengeluarannya kas kecil. Jadi yang dikeluarkan adalah kas kecil, bukan kas. Ini yang perlu diperhatikan. Terkadang itu kita tuh ibaratnya tuh terlewat untuk menulis kas kecil seperti ini. Kita keliru dengan kas. Nah, ini yang nanti mengakibatkan kedepannya itu enggak balance. Oke, dan yang terakhir itu ada pengisian dana kembali. Yang ketiga itu ada pengisian dana kembali kas kecil. Nah, di sini kakak giniin, ibaratnya kalimatnya sama ya. Nah, di sini kalau di dana tetap dia itu beban-beban pada kas. Jadi di sini jurnalnya beban atau nama akun. Nama akun ini akun yang menjadi transaksinya dia di sini padanya kas. Kenapa pada kas? Karena dia kan selama transaksi di metode tetap dia tidak di jurnal. Jadi di akhir periode dia jurnalnya di akhir untuk pengisian kembali. Nominalnya itu sesuai dengan yang dia keluarkan gitu teman-teman. Nah, yang dia keluarkan itu berapa? Nanti pada kas. Jadi kas yang mengembalikan ke kas kecil ini. Ibaratnya hampir sama dengan pembentukan gitu ya. Nah, kalau yang di bagian dana tidak tetap, pengisian dana kembalinya itu sama dengan ini, pembentukan kas kecil. Jadi dia pengisian kembalinya itu kas kecil pada kas. Nah, seperti ini. Yang membedakan jadi itu di sini teman-teman. Yang membedakan pencatatan antara dana tetap dan dana tidak tetap itu di bagian ini, pengeluaran sama pengisian kembali. Jadi kalau menurut kakak lebih simpel mana antara dana tetap atau dana tidak tetap? Sebenarnya itu sama. Tapi kalau kakak pribadi, kakak lebih suka dengan dana tidak tetap. Kenapa? Karena kita selalu menjurnal setiap saat dan nanti di akhir kita tinggal menjumlahkan nominalnya untuk diisi kembali. Jadi semisal di akuntansi kan pasti ada yang namanya ketelingsalan gitu. Ibaratnya itu ada bukti transaksi yang ketilep gitu kan ya. Kalau misalnya itu memang benar-benar terjadi ketilep,
nanti bisa terjadi ibaratnya tuh ketidakbalance. Ya tapi itu tergantung dari pribadi masing-masing ya teman-teman. Kalau yang dana tetap ini kan tidak perlu dijurnal, jadi lebih simple, lebih hemat efisien, kita tuh lebih hemat waktu gitu ya. Nanti tapi di pengisian kembali kita harus mengumpulkan bukti transaksinya, jadi kita harus lebih teliti gitu. Ya sebenarnya sama-sama enak, cuma itu kembali lagi ke pribadi masing-masing atau perusahaan yang ingin mencatat seperti apa metodenya gitu ya teman-teman. Jadi kas kecil itu seperti ini gambarannya. Nah, setelah ini kakak bakal ngasih contoh soal dan nanti kita kerjakan bareng-bareng dan kita bisa tahu di metode kas kecil itu yang pakai dana tetap sama dana tidak tetap nanti hasilnya itu seperti apa. Oke teman-teman, video kali ini kakak akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin teman-teman ada yang kurang paham atau mungkin ada pertanyaan, bisa teman-teman selingkan di komentar. Oke? Terima kasih, tetap semangat. Salam belajar. Suka belajar.